Shalom, perkenalkan nama saya Mika dan ini suami saya, Pak Eko. Kami di sini mau menyaksikan tentang kebaikan Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Jadi tepatnya setahun yang lalu, Juli 2021, ketika COVID lagi sedang tinggi-tingginya, saya mengalami hal yang sangat luar biasa. Juli minggu pertama saya kehilangan bude saya, minggu kedua saya kehilangan tante saya, minggu ketiga saya harus kehilangan om saya, dan semuanya meninggal karena COVID. Dan yang lebih luar biasa, kami sekeluarga juga positif COVID. Di minggu keempat yang terjadi malah lebih luar biasa lagi. Suami saya yang sudah sembuh dari COVID ternyata terjadi pengentalan darah dan terkena serangan stroke. Saya ingat betul waktu itu hari Minggu, kalut ya, sebelah kirinya itu sudah nggak berfungsi. Jadi itu udah nggak kepikiran lagi. Akhirnya suami saya larikan ke rumah sakit Jember Klinik dengan acuan pokoknya saya bawa aja. Di jalan saya sempat bingung ya, karena melihat kondisi beliau yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ketika mau saya bawa ke rumah sakit pun saya harus minta tolong tetangga saya, karena benar-benar nggak bisa diangkat. Saya teriak-teriak ke tetangga sebelah itu. Puji Tuhan, ada pasangan keluarga namanya Ko Edi dan Cireni itu yang bantu mengangkat suami saya. Jadi di jalan saya sempat kan, karena beliau sudah nggak bisa duduk dengan tegak, saya sambil nyetir ngebut itu sesekali menoleh ke belakang dan cuman melihat, "Pak, oke, masih bisa?" Ya, beliau jawab oke. Sampainya di rumah sakit, belum bisa tertangani karena prosedur COVID itu harus tetap dijalankan. Jadi kalau pilihannya, kalau suami saya waktu itu positif, harus pindah rumah sakit lain. Jam 9:30 saya sama suami nyampe di IGD, itu belum dilakukan tindakan apapun, cuman dites, di foto torak ya Pak, di foto torak sama tes COVID-nya. Masih tergeletak di mobil, sampai sudah kencing-kencing di mobil itu belum ditanganin sama pihak rumah sakit. Akhirnya jam 1 boleh masuk. Dan waktu itu sambil nunggu tesnya ya, saya cuman bilang waktu itu kan memang hasilnya belum keluar. Saya cuman bilang, Tuhan, hasilnya harus negatif supaya suami saya cepat ditanganin. Puji Tuhan memang hasilnya negatif, segera dapat pertolongan. Jadi luar biasa Tuhan Yesus itu. Di rumah sakit waktu itu habis disuntik, terus masuk ke kamar, dapat kamar. Anak-anak yang saya tinggal begitu saja, puji Tuhan, Tuhan kirim orang-orang yang sangat peduli pada keluarga kami. Kami yang notabene pendatang di sini tidak punya siapa-siapa, tapi anak-anak saya tetap terpelihara dengan baik. Jadi tetangga, teman-teman kantor itu bikin ini, sudah komunikasi sendiri sama anak-anak. Ada yang bagian kirim makan pagi, ada yang kirim makan siang ataupun malam. Jadi anak-anak sangat dipelihara Tuhan dengan baik. Saya pun yang di rumah sakit, waktu itu kan juga nggak bawa baju ganti, nggak bawa bantal, sandal jepit pun sampai putus itu ada yang kirim. Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Itu kesaksian dari saya. Mungkin suami saya bisa menambahkan. Ya, saya mau menambahkan ya kesaksian dari istri saya tadi. Ya betul ya, ketika saya kena stroke ini, dan saya yakin ya, stroke ini bukan karena Tuhan izinkan atau Tuhan memberikan supaya saya lebih dekat, bukan. Tapi stroke yang saya alami ini adalah karena iblis mau membunuh saya. Itu ada di ini ya, di Yakobus 4 ayat 7 ya. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Itu benar-benar luar biasa ya. Berarti kita harus melawan. Sebetulnya banyak ya, saya dengar dulu gini, ketika penyakit datang itu selalu ngomong gini, oh Tuhan izinkan supaya lebih dekat, bukan. Tapi itu adalah iblis bekerja untuk membunuh kita. Ya.
Makanya apa yang saya lakukan? Saya percaya kepada Allah. Saya lawan iblis. Dengan cara saya menundukkan jiwa saya kepada roh. Karena Yesus bilang bahwa di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 ya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi memang benar Tuhan Yesus telah menyembuhkan saya, tapi di bagian mana? Di bagian roh saya. Ketika saya lahir baru, saya disembuhkan. Tapi untuk melihat kenyataannya, jiwa saya harus fokusnya kepada roh. Supaya apa? Supaya saya benar-benar mengalami. Dan banyak kadang orang melihat, oh Pak Eko masih jalannya masih gitu ya. Kadang dia menyarankan untuk terapi di sana, tapi saya tidak mau. Kenapa? Saya sudah yakin bahwa Yesus sudah sembuhkan. Ya, tadi di 1 Petrus ayat 2 tadi dibilang ayat 24 ya, bahwa bilur-bilurnya telah menyembuhkan. Jadi saya telah meyakini bahwa itu benar-benar telah sembuh. Ya tinggal saya tundukkan jiwa saya kepada roh saya dan saya keluarkan. Supaya apa? Saya benar-benar mengalaminya. Karena di dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tapi siapa yang mengikatkan diri kepada Tuhan, ia menjadi satu roh dengan dia. Jadi saya sudah yakin dan percaya bahwa roh saya ketika lahir baru, saya normal, sempurna. Jika saya perkatakan setiap hari. Dan puji Tuhan ya, sampai saat ini, saya sudah tidak minum obat lagi. Obat gula, obat tensi tidak minum, dan hasilnya normal. Kenapa? Karena saya imani dalam 1 Petrus 2 ayat 24 tadi ya, saya imani benar-benar bahwa bilur-bilurnya telah menyembuhkanku. Jadi Bapak Ibu, saya mengalami benar-benar kasih Allah luar biasa dalam hidup saya, dan sungguh luar biasa. Firman-Nya membuat saya berubah. Bukan tadi penyakit saya menyebabkan saya lebih dekat ya, bukan. Karena penyakit itu tujuannya adalah membunuh saya. Tapi saya mengambil yang namanya itu pilihan untuk saya percaya kepada firman Tuhan, dan saya yakin saya telah disembuhkan sampai saat ini ya. Setelah 1 tahun lebih saya sudah bisa nyetir mobil, saya sudah bisa bekerja lagi. Itu semua karena kasih karunia Allah, dan saya bersyukur apa yang terjadi kepada saya juga pasti terjadi kepada saudara-saudara yang mengalaminya. Tinggal apa? Jiwa Anda harus tunduk kepada roh yang Tuhan sudah sediakan kesembuhan di sana. Haleluya, amin.